Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai identitas trigonometri. Sebelumnya di kelas 1 kita telah belajar bahwasanya identitas trigonometri yang pertama kali kita pelajari itu adalah sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X. Lantas, apa yang mau kita pelajari dari persamaan identitas trigonometri yang sekarang? Kita akan menurunkan beberapa turunan rumus dari identitas trigonometri tersebut, sehingga kita akan mendapatkan beberapa yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal identitas trigonometri. Turunan rumus pertama yang akan kita kerjakan pada identitas trigonometri tersebut adalah sebagai berikut. Coba kita perhatikan. Pertama, kita telah mengetahui bahwasanya sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian, pekerjaan yang berikutnya yang kita lakukan adalah untuk mencari kedua ruas akan kita bagikan dibagi dengan sin kuadrat X. Maka dengan kata lain, yang ini akan saya bagikan dengan sin kuadrat X. Coba, ketika kita bagikan dengan sin kuadrat X, maka apa yang akan terjadi? Sama-sama kita bagikan. Sin kuadrat X kita bagi dengan sin kuadrat X, maka diperoleh jawabannya 1. Kemudian cos kuadrat X kita bagi dengan sin kuadrat X, berarti tambah dengan cos kuadrat X kita bagi dengan sin kuadrat X, sama dengan 1 kita bagi dengan sin kuadrat X. Pada materi kelas 1, nanti kami telah pelajari bahwasanya jika sin dibagi cos itu sama dengan tangen. Nanti bisa kamu lihat di tabel yang akan Bapak buatkan di video ini. Kemudian jika cos kita bagi dengan sin, maka kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen itu merupakan kotangen. Kemudian jika 1/sin kebalikan daripada sin itu merupakan kosekan. Ya, nanti silakan adik-adik kalian perhatikan di tabel yang Bapak buat. Ya, kita perhatikan, maka di sini jawabannya merupakan 1 tambah dengan cos per sin itu sama dengan kotangen X dikuadratkan sama dengan 1/sin sama dengan kosekan kuadrat X. Maka kita dapat yang kedua itu merupakan yang ini. Kemudian kita mau mencari yang ketiga. Mencari yang ketiga, apa yang akan kita lakukan? Yang sama-sama kita perhatikan lagi. Untuk yang ketiga yang akan kita lakukan, sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X yang merupakan identitas trigonometri yang awal tadi, kita balikkan. Kalau tadi kita bagi dengan sin kuadrat, maka sekarang akan kita bagikan dengan dibagi dengan cos kuadrat X. Ini yang akan kita lakukan. Ya, mari kita kerjakan ini. Sama-sama kita bagikan sin kuadrat X kita bagi dengan cos kuadrat X, maka kita tuliskan tetap sin kuadrat X kita bagi dengan cos kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X kita bagikan dengan cos kuadrat X, jawabannya 1 sama dengan 1 kita bagikan dengan cos kuadrat, maka kita bikin 1 per cos kuadrat X. Dari premis ini maka kita peroleh bahwasanya kalau sin per cos itu merupakan tangen, maka di sini kita bikin adalah tangen kuadrat X tambah dengan 1 sama dengan, kalau 1 per cos itu merupakan sekan kuadrat X. Maka kita sudah memiliki 3 identitas trigonometri, ya. Kita memiliki 3 identitas trigonometri, ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga. Nah, dari identitas trigonometri yang sudah kita pelajari ini, kita akan menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan identitas
identitas trigonometri. Sebagai contoh berikut, ya, saya ambil contoh, misalnya contoh. Oke, coba kita perhatikan dari kami. Bahwasanya di sini dikatakan kita mau membuktikan sebuah persamaan, di mana persamaannya berbunyi seperti ini. Buktikanlah bahwasanya sin pangkat 4x kita kurangkan dengan cos pangkat 4x ini sama dengan, ya, sama dengan 1 dikurang dengan 2 cos kuadrat x. Oke, kita mau mengerjakan soal ini, kita akan membuktikannya. Nah, cara membuktikan kita hanya bisa bekerja dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. Maksudnya apa ini catatan ini? Maksudnya kira-kira seperti ini. Bahwasanya kami tidak boleh kerjakan yang di kiri, kerjakan yang di kanan, tidak boleh ketemunya di tengah. Jadi kita hanya boleh mengerjakan dari kiri kita buktikan ke kanan, atau dari kanan kita buktikan ke kiri. Nanti kami buktikan dari kanan ke kiri, Bapak akan coba membuktikan dari kiri ke kanan. Coba kita buktikan pembuktiannya. Oke, pembuktiannya. Sin pangkat 4x kita kurangkan dengan cos pangkat 4x, ini bisa kita sederhanakan menjadi, ya, sin kuadrat x tambah dengan cos kuadrat x, ini kita kalikan dengan sin kuadrat x kurang dengan cos kuadrat x. Oke, kalau mau kita kalikan, coba kita kalikan sin kuadrat x kita kalikan dengan sin kuadrat x menjadi sin pangkat 4x. Cos kuadrat x kita kalikan dengan min cos kuadrat x menjadi min cos pangkat 4x. Lantas yang ini kemari Pak bagaimana? Ini akan saling mematikan. Ini kemari sama dengan ini kemari, tapi satu positif, satu negatif. Jadi saling mematikan. Ini sudah sering kita pelajari di kelas 1 sebelumnya. Lantas sekarang coba kita perhatikan identitas trigonometri yang kita pelajari. Yang mana kira-kira, coba dilihat situ. Iya, nampak ya? Saya rasa yang sin kuadrat x tambah dengan cos kuadrat x. Bahwasanya yang sin kuadrat x ini dengan cos kuadrat x ini nilainya sama dengan 1. Maka dengan demikian bisa kita buat jadi hasilnya itu 1 kita kalikan dengan sin kuadrat x kita kurangkan dengan cos kuadrat x. Semua yang kita kalikan dengan 1 itu tidak bakalan berubah hasil. Maka satunya boleh kita abaikan. Ya, bentuknya belum sama Pak. Ya benar, memang bentuknya belum sama. Lantas sekarang coba, yuk nanti kami perhatikan. Di situ dikatakan bahwasanya sin kuadrat x tambah dengan cos kuadrat x sama dengan 1. Andai kata cos kuadrat x-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi apa dia kira-kira? Ya, andai kata cos kuadrat x-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi apa bentuknya? Ya benar, bahwasanya kalau kita pindahkan cos kuadrat x-nya ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi sin kuadrat x sama dengan 1 kita kurang dengan cos kuadrat x. Nanti kalian bisa lihat di tabel yang akan Bapak buat di bawah ini. Oke, nah maka ini kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat x kita kurang dengan cos kuadrat x, yang ini kita ganti jadi cos 1 kita kurangkan dengan cos kuadrat x. Ya, satunya tadi nggak masalah karena semua yang dikalikan dengan 1 bisa kita abaikan, ini kecuali saja. Maka kita kurangkan dengan cos kuadrat x. Cos kuadrat x sudah sama, maka tinggal dijumlahkan koefisiennya. Koefisien di sini itu 1, koefisien di sini 1. Berarti min 1 ketemu, jadi minus 2. Maka jawabannya 1 kita kurangkan dengan 2 cos kuadrat x. Terbukti bahwasanya yang ini sama dengan yang ini. Oke, ini dia kira-kira untuk pembuktian yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, ada nggak kira-kira nanti soal yang harus kita buktikan lagi, kira-kira yang lebih kita mencari jawaban mana yang ada sesuai di option. Oke, nggak masalah. Nanti pembuktian ini nggak selamanya anak didik kami disuruh membuktikan dalam bentuk seperti uraian.
kadang ada juga soal yang dibuat dalam bentuk pilihan berganda, ya, yang dibuat dalam bentuk pilihan berganda. Sebagai contoh saya akan buat di sini bahwasanya di soal dibuat tangen A misalnya di sini ya. Contoh yang kedua. Perhatikan sekarang kita masuk ke yang contoh kedua. Di contoh yang kedua, kita akan membuktikan nilai dari tangen A tambah dengan tangen B kita bagi dengan kotangen A tambah dengan kotangen B sama dengan di option A jawabannya kotangen kali A kali dengan kotangen B, option B tangen A kali dengan tangen B, option C sekan A kita kalikan dengan kosekan B, option D tangen A kali dengan kotangen B, option E tangen A kali dengan kosekan B. Kalau kita perhatikan di semua option ini, hampir semua option ini dalam bentuk itu adalah dalam bentuk tangen ataupun kotangen, ya. Paling yang tidak tangen atau kotangen hanya option C. Berarti bisa kita pastikan kemungkinan besar jawabannya itu dalam bentuk tangen atau kotangen. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Cara mengerjakan soal yang seperti ini sebenarnya ada dua versi. Versi yang pertama yang akan kita bahas itu dengan cara mengubah nilai tangen A, tangen B, kotangen A dengan kotangen B. Akan saya kerjakan pakai dua cara. Nanti silakan adik-adik perhatikan. Ada letak perbedaan yang akan saya buat. Walaupun cara kedua lebih cepat, tapi kamu juga harus paham cara mengubahnya ini. Kita mulai. Cara yang pertama. Cara yang pertama bahwasanya jelas. Kalau tangen A tambah dengan tangen B, tangen A kita ubah dulu. Tangen A itu apa? Tangen A merupakan nilai dari sin A. Sin A kita bagikan dengan cos A. Kemudian tambah dengan tangen B kita ubah juga sin B kita bagikan dengan cos B. Kemudian tadi kami perhatikan yang tanda bagi ini, yang tanda per ini saya bikin baginya seperti ini aja supaya gampang mengerjakannya nanti. Berarti yang bagi ini bisa saya bikin jadi apa? Coba kotangen A. Berarti kalau kotangen dimulai dari cos ya. Cos A kita bagikan dengan sin A tambah dengan cos B kita bagikan dengan sin B. Oke, kita kerjakan satu-satu. Cara mengerjakan penjumlahan ini simpel saja adik-adik kami. Ini tinggal kita kali silang, ini kita kali silang, di bawah kita kalikan, namanya metode kupu-kupu. Ya, kita kalikan. Maka sini jadi sin A kali dengan sin B tambah dengan ya ini bukan sin tapi cos B. Oke, yang di atas sin B kita kalikan dengan cos A kita bagi dengan ini dia ya cos A kali dengan cos B. Oke, ini kita kalikan dengan kita bagikan dengan kalikan lagi cos A kali dengan sin B tambah dengan cos B kita kalikan dengan sin A. Ini kita bagikan dengan sin A kali dengan sin B. Nah, kata bagi ini bisa kita ubah jadi kali ya dengan cara membalikkan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Maka soal ini menjadi sin A kali cos B tambah dengan sin B kali cos A kita bagi dengan cos A kali dengan cos B kita kalikan dengan balikkan sin A kali dengan sin B kita bagikan dengan ini supaya sama dengan yang ini kita balikkan aja posisinya supaya saya mematikan cos B sin A ini sama juga dengan sin A cos B tambah dengan cos A sin B sama juga dengan sin B cos A. Oke. Kalau nanti kami perhatikan yang ini sama betul. Sin A cos B, sin A cos B, sin B cos A, sin B cos A. Makanya saling mematikan. Maka sisa jawabannya ini tinggal sin A kali dengan sin B kita bagi dengan cos A kali dengan cos B. Tinggal kita bagi aja menjadi dua wilayah. Ini wilayah yang pertama, ini wilayah yang kedua. Dari ini jelas bahwasanya kami sudah paham sin A per cos A itu apa nilai sin A per cos A? Balik yang ini tadi sama dengan tangen. Berarti ini tangen A. Kita kalikan dengan sin B per cos B. Nah, ini dia tangen B. Maka jawabannya tangen A kita kalikan dengan tangen B. Opsinya yang B. Nah,
Yang saya maksud dengan cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua tadi yang saya maksud? Yo, kita kerjakan pakai cara yang kedua juga. Di cara yang kedua ini akan saya jelaskan bagaimana caranya. Coba kita lihat. Tangen A tambah dengan tangen B, ini kita bagi dengan kotangen A tambah dengan kotangen aja saya begini B. Caranya seperti ini. Kalau cara yang kedua ini, yang per ini tetap saya bikin nanti jadi bagi supaya nanti kalian paham. Kalau kita bikin kira-kira seperti ini, berarti tangennya nggak kita ubah. Tadi kan tangen kita ubah. Sekarang tangennya bisa kita ubah. Berarti tangen A tambah dengan tangen B. Nah ini dia ya. Kemudian kotangen itu merupakan selain daripada cos per sin, itu juga merupakan 1/tangen. Nah ya, 1/tangen. Nanti silahkan kamu lihat di tabel yang sebelumnya Bapak buat, ada tambah dengan 1/tangen B. Nah, lantas apa yang mau kita lakukan di sini? Sama seperti yang ini tadi. Penjumlahan bilangan pecahan, ini bisa kemari, di bawah dikali. Kalau sama-sama kita kerjakan, maka kira-kira hasilnya jadi apa ini? Yuk, sama-sama. Tangen A tambah dengan tangen B, ini kita bagi dengan, ya kalikan tangen B tambah dengan tangen A, kita bagi dengan tangen A kali dengan tangen B. Oke, nah ini ya, paham ya? Nah, lantas di sini ada kata bagi. Kata bagi bisa kita bikin jadi kali dengan cara membalikkan penyebut ke pembilang, pembilang ke penyebut. Kita kerjakan maka hasilnya jadi tangen A tambah dengan tangen A tambah dengan tangen B, kita kalikan dengan balikkan jadi tangen A kali tangen B, kita bagi dengan tangen B tangen A sama juga dengan tangen A tambah dengan tangen D. Oke, ada yang sama? Ada. Sama persis, satu penyebut satu pembilang, maka dia kita habiskan. Ya, sisa 1. Semua yang kita kalikan dengan 1 tidak berubah jawaban. Maka jawaban yang benar dari sini itu merupakan tangen A kali dengan tangen B. Opsi yang benar adalah yang B. Kira-kira dari kalian sudah lihat dua-duanya sudah saya kerjakan. Satu yang saya kerjakan itu mengubah nilai tangen A dan tangen B, sementara yang satu saya tidak mengubah ke sin dan cos. Tapi yang saya ubah bentuknya itu bentuk kotangen yang saya ubah. Kan nilai kotangen itu ada 2. Yang pertama itu cos per sin, dan yang kedua itu 1/tangen. Nah, jadi saya rasa dengan demikian untuk identitas trigonometri yang ketiga-tiganya itu, termasuk dengan tambahan tabel yang sudah Bapak buat sebelumnya, saya harap betul-betul dikuasai. Dengan begini untuk identitas trigonometri, Bapak akhiri dengan materi yang ini. Salam sehat, tetap semangat.